Oke, kita lanjutkan materi kuliah mata kuliah hermeneutik kita untuk prinsip-prinsip hermeneutik. Yang lalu saya sudah jelaskan terkait dengan pengertian daripada hermeneutik dan juga metode-metode, dan sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip umum, dan di dalam prinsip umum ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang diantaranya saya sudah jelaskan pada minggu lalu, yaitu kita harus perhatikan konteks. Jadi ketika kita menafsir, maka kita harus memperhatikan konteks pada ayat tersebut. Jadi ada konteksnya. Kita perhatikan konteksnya, ada konteks dekat dan juga ada konteks jauh. Dan selanjutnya juga kita perhatikan definisi atau bahasa asli dari kata yang sementara ingin kita cari tahu atau ingin kita teliti atau kita tafsirkan. Dan sekarang kita melihat bahwa selain yang sudah saya jelaskan tadi, kita perhatikan konteks, bahasa asli atau definisi, kita juga harus perhatikan tata bahasa atau gramatika. Jadi dalam setiap tulisan di mana dibagi ya menjadi baik kalimat, kemudian paragraf atau alinea, dan juga menjadi satu struktur dalam suatu tulisan. Ya, nanti lebih luas lagi mungkin kita akan mempelajari hal tersebut. Tetapi dalam kaitannya dengan materi atau dengan poin ini, yaitu tata bahasa, maka di sini penjelasannya dikatakan setiap kata dalam kalimat tidak berdiri sendiri. Jadi itu yang harus kita perhatikan terkait dengan kalimat, bahwa setiap kata dalam kalimat itu tidak berdiri sendiri. Kata yang disusun bersama-sama memberi kombinasi arti yang membangun alur pikiran. Jadi sekali lagi, kalimat itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Setiap kata, maksud saya, setiap kata di dalam kalimat dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kata-kata lain yang makanya di poin yang keempat, tata bahasa itu terdiri dari beberapa unsur penting. Misalnya dia harus ada subjek. Subjeknya apa atau siapa. Kemudian objeknya apa atau siapa. Kemudian terkait dengan antara subjek dan objek, ada kata kerja ataupun ada predikat, dan mungkin ada kata sifat dan lain sebagainya. Makanya selain subjek, objek, kita harus perhatikan juga kata kerjanya. Kemudian kata keterangannya. Ada dalam sebuah kalimat, ada kata keterangan yang memberikan pada kalimat tersebut. Kemudian kata keterangan, ada keterangan waktu, kemudian keterangan tempat atau cara. Dan juga ada kata ganti, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian juga ada orang pertama tunggal ataupun orang pertama jamak. Itu yang harus kita perhatikan sehingga kita dapat memahami secara jelas pada kalimat itu. Seperti itu. Kemudian juga ada kata sambung. Kata sambung ini juga seringkali menentukan sebuah makna pada baik frasa awal dan frasa sesudahnya, atau anak kalimat pertama dan anak kalimat kedua, atau anak kalimat sesudah dan sebelumnya, seperti itu. Nah, itu sangat penting yang harus kita perhatikan. Nah, makanya di dalam mata kuliah atau pembelajaran bahasa Yunani, di situ dijelaskan terkait dengan gramatika atau tata bahasa, baik gramatika bahasa Ibrani maupun juga gramatika bahasa Yunani. Itu yang harus kita perhatikan sehingga kita dapat memahami, dapat mengerti dan memastikan dengan jelas pada kalimat tersebut. Nah, selanjutnya di poin kedua ini juga dijelaskan bahwa arti dari kata itu sering ditentukan dari hubungannya dengan kata-kata yang lain dalam kalimat. Jadi sekali lagi, kata yang satu dengan kata yang lain pada suatu atau sebuah kalimat itu sering menentukan makna yang sebenarnya pada sebuah kalimat. Nah, selanjutnya makanya dijelaskan tata bahasa sendiri tidak memperlihatkan arti yang sesungguhnya dari kata itu, tapi memperlihatkan kemungkinan arti lain yang terdapat dalam kalimat itu. Jadi sekali lagi perhatikan
ketika kita ingin melihat pada bagian tertentu atau ayat tertentu, kemudian kita bisa melihatnya kalimat per kalimat. Kemudian juga nanti kita juga bisa menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dan bahkan lebih lebih apa lebih lebih mengerucut atau lebih mengecil supaya kita dapat melihat secara detail atau secara ke dalam, maka kita juga akan melihat setiap kata. Jadi kata satu dengan kata lain yang ada pada sebuah kalimat, kemudian kita melihat kata ini masuk dalam kategori apa, subjek atau objek, kemudian kata kerja atau kata keterangan, waktu, tempat, nanti kan dalam baik bahasa Ibrani, Yunani maupun bahasa Inggris dan juga ya bahasa Inggris, di situ kan ada bentuk waktunya atau disebut dengan tense. Jadi pada kata itu mempunyai bentuk waktu. Jadi bentuk waktunya apa? Kalau bahasa Inggris kan ada past, kemudian ada present, kemudian ada future, kemudian past juga ada beberapa jenis ya kan. Nah, begitupun juga nanti ketika kita melihat seumpama pada perjanjian baru, kemudian kita akan melihat di situ nanti saya akan jelaskan kalau saya mengajar bahasa Yunani. Di situ juga ada beberapa bentuk waktu dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani sih sebenarnya cuma dua saja, perfect dan imperfect. Nah, seperti itu. Kemudian masing-masing unsur ini akan memberikan bentukan kata dan hubungan kata dalam kalimat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sudah bisa dimengerti, sudah bisa ditangkap dengan jelas. Kalau belum silakan. Jadi sekali lagi perhatikan ketika kita menafsirkan pada bagian tertentu atau ayat tertentu, kita melihat kalimat yang bisa atau merupakan kata kunci atau kalimat kunci untuk kita dapat memberikan penjelasan bagi kita. Seperti itu. Nah, makanya ketika kita ingin mengobservasi atau ingin menganalisa hal tersebut, kita juga jangan sampai lupa memperhatikan setiap kata. Jadi setiap kata, struktur pada kalimat itu mana yang subjek, objek, dan seterusnya. Seperti itu. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, saya lanjutkan. Langsung saja kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan. Oke, lanjut ya. Kemudian maksud dan tujuan. Nanti kalau walaupun saya sudah menjelaskan dan sudah lewat, mungkin ada bagian yang saya sudah sampaikan kemudian ada terlintas dalam pikiran Bapak Ibu yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian yang harus kita perhatikan ketika kita menafsir adalah kita perhatikan maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan baik si penulis ketika menuliskan tulisan-tulisannya, dan juga kita lebih daripada itu kita harus memperhatikan maksud dan tujuan dari apa yang ingin Allah sampaikan kepada baik para penulis maupun kepada pembaca atau penerima. Nah, oleh sebab itu kita harus memperhatikan faktor nantinya ketika kita ingin melihat maksud dan tujuan. Nah, makanya di sini juga dijelaskan ada kalanya penulis-penulis Alkitab memberikan petunjuk dengan jelas baik maksud ataupun tujuan mereka menuliskan kitab-kitab atau surat-surat. Jadi pada bagian-bagian tertentu ya mereka memang dalam tulisan mereka itu jelas mereka mengungkapkan atau menjelaskan atau memberitahukan apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam pernyataan-pernyataan atau nasihat-nasihat atau tulisan-tulisan mereka. Tetapi ada begitu banyak juga yang dalam tulisan-tulisan para penulis itu mereka tidak memberitahu dengan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan. Nah, untuk itu pembaca harus membaca dengan teliti seluruh isi kitab. Jadi kita perhatikan baik keseluruhan dalam tulisan penulis tersebut. Contoh mungkin Matius atau Markus atau Lukas. Jadi si penulis menulis tulisannya sebagai sebuah surat yang ditujukan kepada
seseorang ataupun kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Makanya kita perhatikan keseluruhan dalam tulisan pada tulisan si penulis tersebut. Nah, bisa juga kita nanti bisa mengkaitkan dengan tulisan daripada penulis itu pada tulisan yang lain. Ya, mungkin contohnya Yohanes menulis Injil Yohanes, kemudian juga dia ada menuliskan surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan kemudian juga ada surat Wahyu. Nah, dari situ kan kita bisa melihat pola pikir atau latar belakang pemikiran daripada penulis Injil Yohanes atau penulis sang penulis yaitu Yohanes. Baik dia menuliskan Injil Yohanes, kemudian 1-2 Yohanes dan surat Wahyu seperti itu. Begitupun juga surat-surat Rasul Paulus. Ya kan, dia menulis surat Roma, kemudian menulis surat Filipi. Kita harus perhatikan. Jadi dari gaya penulisan, kemudian ada latar belakang historis yang sudah dikemukakan di dalam tulisan-tulisan yang lainnya. Ini dapat memberikan kita satu penjelasan mengenai maksud dan tujuan apa yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut, baik Rasul Paulus dan penulis-penulis yang lainnya seperti itu. Nah, makanya sekali lagi di sini ya silakan Ibu Maya Ishak, ada pertanyaan? Ada raise up? Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau cuma ingin menyapa saja. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja buka suaranya dan langsung tanyakan. Oke. Jadi kita harus teliti. Kita harus teliti seluruh isi kitab yang ada, ataupun ya mungkin kalau pada bagian yang tadi saya katakan secara konteks itu, konteks dekat, yaitu bagian sesudahnya atau bagian sebelumnya, itu sudah bisa memberikan penjelasan terkait dengan maksud dan tujuan dalam tulisan tersebut, maka ya kita tidak perlu terlalu lama atau terlalu luas. Walaupun belum, kita bisa melihatnya secara keseluruhan dalam tulisan tersebut. Oke, selanjutnya setelah menemukan maksud dan atau tujuan penulisan kitab, maka penafsir harus menjadikan itu sebagai pedoman untuk menafsir dengan tepat. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan dulu apa yang menjadi tujuannya. Jadi jangan kita langsung memberikan sebuah asumsi tanpa kita melakukan penyelidikan. Kita boleh berasumsi, tetapi asumsi kita ini harus ditindaklanjuti dengan sebuah penelitian atau penyelidikan terkait dengan dalam hal ini adalah kita ingin mencari tahu maksud dan tujuannya. Jadi kita juga harus jelas maksud dan tujuannya, kita harus menemukan secara jelas sehingga kita bisa memastikan bahwa yang dimaksud oleh penulis adalah seperti ini. Nah, itu yang nantinya kita akan sampaikan. Nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Jadi sekali lagi perhatikan maksud dan tujuan. Nah, mungkin saya tambahkan juga di sini adalah terkadang di dalam penulisan para penulis atau penulis satu dengan penulis yang lain dengan bahasa yang saya bisa katakan bahasa yang atau kalimat yang sama atau mirip, terkadang mereka mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Jadi bahasa atau kalimat yang dipergunakan yang mungkin terlihat sama, tetapi sebenarnya maksud dan tujuannya berbeda. Jadi begini, waktu lalu juga saya sudah singgung terkait dengan bahasa asli atau definisi. Penulis satu ingin mengungkapkan mengenai iman. Penulis lain juga ingin mengungkapkan mengenai iman. Tetapi definisi iman dari penulis satu dengan penulis lain itu dijelaskan secara berbeda. Nah, makanya terkait dengan itu juga kita bisa memahaminya bahwa
ada maksud dan tujuan yang berbeda yang ingin diungkapkan oleh penulis. Makanya kita harus cari tahu apa sih, kita harus bisa masuk ke dalam pemikiran daripada penulis terkait dalam hal ini sekali lagi adalah maksud dan tujuan apa sih. Nah, itu bisa tergambarkan dari setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis. Makanya kita harus coba temukan, kita teliti dan kita coba temukan. Ya kan seperti itu. Kalau kita tidak bisa temukan pada tulisan yang dituliskan tersebut, maka kita bisa melihatnya pada tulisan yang lain. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi perhatikan maksud dan tujuan. Terkadang penulis satu dengan penulis lain dengan bahasa atau kalimat yang sama, tapi mempunyai pemikiran, maksud dan tujuan yang berbeda. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah bisa dimengerti, bisa dipahami ini? Bisa ya? Belum. Oke. Belum. Ya, silakan. Terkadang dalam Alkitab ada bahasa-bahasa simbolik dan bahasa secara hurufiah. Nah, untuk dalam konteks bahasa-bahasa simbol yang dipakai di dalam Alkitab, untuk orang menentukan mana subjek dan mana objek, ini terkadang ada kesulitan di situ, Benar. Oke, baik. Jadi nanti untuk penjelasan mengenai simbol-simbol, tulisan-tulisan yang menggunakan simbol, bentuk-bentuk simbol, dan bahasa-bahasa kiasan itu nanti kita akan pelajari mengenai prinsip-prinsip khusus dalam hermeneutik atau penafsiran. Jadi mungkin sesudah ini kita akan belajar. Tapi kita masih masuk dalam prinsip umum. Jadi yang umum dulu, artinya yang secara umum yang bisa dipahami atau dimengerti oleh sebagian besar atau secara umum. Tapi nanti yang prinsip khusus di mana hanya orang-orang tertentu atau sekelompok-kelompok tertentu yang bisa memahami hal tersebut. Nah, makanya dalam prinsip umum itu di situ menjelaskan tentang bahasa kiasan. Jadi bagaimana kita nanti memahami bahasa kiasan yang di dalamnya juga nanti ada simbol-simbol, idiom dan lain sebagainya. Itu prinsip khusus. Prinsip khusus, tapi kita belum masuk ke situ. Jadi yang umum saja dulu, yang artinya tulisan tersebut itu secara umum kita bisa mengerti, kita bisa pahami. Jadi tidak dibutuhkan satu pemahaman yang khusus atau keterampilan yang lebih khusus lagi. Nah, seperti itu. Baik. Jadi bagi kita Benar, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan berarti orang harus membaca keseluruhan. Iya, jadi baca keseluruhan. Kita jangan hanya melihat hanya satu kalimat. Kita langsung berusaha coba menjelaskan bahwa ini seperti ini. Jadi kita hanya mencoba menafsirkan dengan hanya akal pikiran kita saja. Bukan berarti kita tidak boleh menafsirkan dengan akal pikiran kita. Harus kita menafsirkan dengan akal pikiran kita. Tetapi bukan hanya berdasarkan akal pikiran kita saja. Jadi kita harus berusaha masuk, mengerti, memahami tulisan tersebut berdasarkan apa sih yang ingin diungkapkan oleh penulis tersebut. Ya kan? Makanya kita harus baca. Jadi tidak bisa hanya dengan satu pernyataan atau satu kalimat tertentu ya, terkadang. Tidak bisa kita hanya melihat hanya satu kalimat saja. Kita juga harus memperhatikan kalimat-kalimat lain atau bagian-bagian lain yang juga masih dalam satu tulisan atau satu surat yang ditulis oleh penulis tersebut. Ya kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan penafsiran yang disebut dengan eisegesis. Jadi kita coba memasukkan pikiran kita atau pemahaman kita ke dalam sebuah teks. Jadi teks yang mengungkapkan apa yang sebenarnya. Makanya kita harus pahami, kita yang harus masuk, pikiran kita yang harus masuk, bukan memasukkan pikiran kita, beda ya. Pikiran kita harus masuk. Seperti kita berusaha menggali. Jadi kita berusaha masuk ke dalam
Tapi bukan memasukkan pikiran kita ke dalam. Kita masuk ke dalam sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Nah, ketika kita melihat ke dalam, maka itu yang akan masuk nanti ke dalam pikiran kita. Seperti itu. Nah, dalam hal ini yang ingin kita ingin coba ketahui adalah maksud dan tujuan daripada penulis. Apa sih yang dimaksud oleh atau yang menjadi tujuan dalam penulisan tersebut oleh si penulis? Bisa saja tulisan yang sama yang dituliskan oleh penulis pada satu surat atau pada satu kitab, bagian yang satu dengan bagian lainnya itu bisa saja maksud dan tujuannya berbeda. Jadi pada bagian ini dia menjelaskan tentang hal yang mungkin dengan bagian lain itu sama, tapi maksudnya dan tujuannya berbeda. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Makanya kita harus pahami dengan baik. Kita harus teliti dengan baik. Seperti itu. Makanya sekali lagi, ketika kita menemukan satu permasalahan yang seperti itu, maka kita harus melihat secara keseluruhan. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya dan yang seutuhnya. Oh, seperti ini. Jadi mungkin secara kronologis ada perkembangan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi pada bagian ini dia mempunyai maksud seperti ini atau tujuan seperti ini, tapi pada bagian lain dia mempunyai maksud dan tujuan yang mungkin lebih mendalam lagi. Seperti itu. Oke, silakan Pak Opris, mungkin bisa ditanggapi atau masih ditanyakan. Dari apa yang Ner jelaskan kita bisa tangkap yang dalam hal ini kita ada perenungan sedikit tentang kata selamat dalam Alkitab karena berhubungan dengan tata bahasa tentang gramatika kan Ner. Roma pasal yang ke-10 itu ayat yang ke-9 itu bicara tentang keselamatan di situ, Ner. Ya kan? Bilang begini. Coba bisa dibacakan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu